sesekali bekerjasama dengan salah satu LAS gitu ya, atau mungkin tidak hanya LAS sih, tidak hanya terbatas dengan LAS, tapi sistem informasi mungkin rumah sakit, klinik, gitu kan, ataupun laboratorium gitu, yang pada saat ini akan kami gunakan terlebih dahulu di 2 site kami ini untuk pemeriksaan COVID-19, dan tidak menutup kemungkinan karena kami sedang dalam masa transisi pergantian sistem informasi di rumah sakit dan juga di klinik kami. Jadi kami sedang mencari alternatif-alternatif untuk bisa menggantikan yang sudah ada, karena ini masa masa KSO kami sudah berakhir dengan sistem yang sudah ada sekarang ini. Oh, baik, mohon maaf Pak, kalau untuk sistem yang existing sekarang itu boleh tahu apa namanya gitu ya Pak? Mungkin kalau di di klinik kami pakai Fast Lab, tapi kalau di rumah sakit kami pakai Sysmex. Oh, Sysmex ya Pak. Ya. Mungkin saya langsung saja ya Pak, dari teman-teman. Ya, silakan. Tim sudah memang ya insya Allah bisa membuat gambaran baiknya bagaimana yang nantinya akan menjadi sistem yang komprehensif dan paripurna gitu Pak. Mungkin benar. saya awali dari Pak Asep Pak, sebagai admin meeting, mangga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roy, kedengaran suara saya? Iya Pak, sudah kedengaran Pak. Kami dari tim operasional Apiat akan sedikit memberikan presentasi demo aplikasi sistem informasi rumah sakit yang kita punya, dari mulai presentasi sampai demo aplikasi ya Pak ya. Perkenalkan, nama saya Asep Marudin, teman saya yang diinformasikan dari tim marketing kami Bapak Wibowo, dan dibantu oleh teman rekan saya Mas Irwan sama Mas Rifai. Untuk lebih jelas, lebih lengkap presentasi dan demo aplikasi, dan nanti diakhiri dengan tanya jawab, nanti bisa ditanyakan pada kami keluhan atau kebutuhan dari requirement dari rumah sakit Bunda Alia. Untuk mempersingkat waktu, silakan Mas Irwan untuk melakukan presentasinya. Silakan Mas Irwan. Baik, terima kasih Pak Asep sama Pak Bowo. Selamat pagi Pak Roy. Saya share screen dulu. Selamat pagi Pak. Ya. Sudah muncul ya, kelihatan ya share screen saya. Sudah Pak. Dalam presentasi kali ini saya akan coba agendakan 3 poin. Yang pertama saya akan jelaskan dulu dari produk-produk yang kita tawarkan, dari modul-modul yang kita tawarkan, apa aja sih poin-poinnya, nanti saya akan presentasikan. Kemudian selanjutnya saya sedikit akan saya lihatkan demonstrasi untuk penggunaan aplikasi dan tampilan-tampilan antarmukanya. Kemudian nanti selanjutnya ke sesi tanya jawab ya Pak. Untuk demo sistemnya juga nanti bisa sekalian tanya jawab, kalau misalkan ada yang pengen ditanyakan ketika saya demokan, silakan langsung bisa ditanyakan. Baik Pak. Biasanya dalam implementasi kami di rumah sakit, dari sekitar 37 modul yang kita tawarkan, itu di implementasi pertama itu kita akan implementasikan dulu 5 modul awal ini. Biasanya kita untuk implementasi di rumah sakit itu ada sekitar 2-3 kali implementasi, tergantung dengan paket yang diambil oleh rumah sakit. Nah, di 5 modul awal ini, pertama ada pasien manajemen. Nah, pasien manajemen ini terkait dengan data-data pasien, pendaftaran mulai dari pendaftaran rawat jalan, IGD, kemudian rawat inap, kemudian perubahan data dari rawat jalan ke IGD, kemudian naik ke rawat inap, kemudian sampai dengan ujungnya di pelaporan rekamedik, baik itu pelaporan kunjungan ataupun diagnosa dan lainnya yang kebutuhan rekamedik. Kemudian modul yang kedua ada billing pasien. Nah, ini proses pencatatan transaksi kepada pasien, kemudian job order. Job order ini untuk permintaan pemeriksaan penunjang, kemudian prescription ini untuk resepan, kemudian payment di sini untuk pembayaran di kasir ya. Kemudian yang ketiga ada modul inventory management.
Di kita ada pencatatan 3 ketersediaan. Yang pertama ketersediaan medis, kemudian ketersediaan non medis seperti ATK, kemudian dapur yang untuk kitchen makanan. Yang di inventory management ini kita sudah menyediakan mulai dari purchase request, kemudian purchase order, kemudian penerimaan barang dari supplier ke gudang, kemudian pendistribusian dari gudang ke unit-unit peminta, kemudian akhirnya ada stock controller. Kemudian kita ada modul ancillary, jadi selain dari pasien-pasien yang daftar melalui poliklinik, kemudian melalui IGD ataupun rawat inap, untuk pemeriksaan-pemeriksaan penunjang bisa juga melalui atas permintaan sendiri, kita sudah sediakan fiturnya, jadi laboratorium sudah bisa mengeluarkan hasil dari pemeriksaan atas permintaan sendiri, begitupun radiologi. Kemudian modul yang kelima adalah finance and accounting. Nah, ini modul yang terakhir yang biasanya kita implementasikan di tahap pertama ini sampai dengan keuangan dari pendaftaran. Di dalamnya ada general GL, kemudian utang piutang, pencatatan transaksi cash dan bank, kemudian dan honor dokter ya untuk dokter fee-nya. Selanjutnya, implementasi selanjutnya itu biasanya kita serahkan kepada rumah sakit, modul mana yang akan diimplementasikan terlebih dahulu di fase kedua itu. Kita ada modul mobile apps kita juga sudah ada 2 antarmuka, yang pertama mobile apps untuk pasien, kemudian yang kedua ada mobile apps untuk dokter. Di mobile apps untuk pasien ini, pasien bisa daftar registrasi online melalui aplikasi mobilenya, kemudian pasien juga bisa melihat medical history ya. Jadi riwayat pasien selama berobat di rumah sakit itu bisa dilihat oleh pasien di aplikasi, itu tergantung dengan kebijakan rumah sakit, eee, informasi mana aja yang akan diberikan melalui mobile apps. Biasanya di dalamnya ada hasil penunjang, kemudian resep apa aja yang diterima oleh pasien selama dia dirawat, itu nanti bisa dimunculkan di medical history di mobile apps-nya pasien. Kemudian ada fitur notification. Jadi, bila rumah sakit misalkan ada promo atau informasi semacam newsletter itu nanti bisa dimasukkan melalui notifikasi ke pasien, melalui mobile apps. Selanjutnya ada mobile apps untuk dokter. Nah, untuk dokter ini, dokter bisa melihat berapa banyak pasien yang sekarang berobat ke dokter tersebut, atau dokter juga bisa melihat daftar-daftar pasien yang akan berobat di keesokan harinya. Kemudian pasien juga bisa melihat medical record pasien, dokter maksudnya bisa melihat medical record pasien. Jadi kalau misalkan dokter tersebut sebagai DPJP, dan kita juga sudah ada fitur early warning system-nya, kemudian eee, pasien yang sedang dirawat ketika perawat melakukan pencatatan vital sign atau tanda-tanda vital, kalau misalkan ada penurunan-penurunan tanda vital, otomatis dari sistem akan mengirimkan notifikasi ke aplikasi dokter. Oke. Jadi sudah ada apps, Ya, itu sudah disebut ada. app Ya, pasien dan app back end-nya rumah sakit ya? ya dokternya Oke juga. oke Sama setup-nya juga nanti ada dari IT-nya, IT atau orang yang ditunjuk oleh rumah sakit untuk melakukan penjadwalan dokter, ya pencatatan penjadwalan oke. dokter dan informasi lainnya. Kemudian kita ada modul electronic medical record juga, yang ini di mana untuk saat ini banyak yang nyari ya dari rumah sakit, ini untuk menunjang pengurangan penggunaan kertas di rumah sakit biasanya. Di dalamnya ada fitur order untuk resep ya, di mana nanti dokter tidak lagi menggunakan kertas untuk pencatatan resep, untuk peresepan obat itu bisa melalui aplikasi. Kemudian ancillary order untuk penunjang-penunjang juga sama, biasanya kan dokter kalau manual menggunakan kertas form untuk checklist-an permintaan pemeriksaan ke laboratorium ataupun ke radiologi. Kalau menggunakan IMR ini dokter bisa melakukan permintaan pemeriksaan melalui aplikasi. Kemudian di laboratorium juga kita sudah mendukung untuk laboratorium patologi anatomi. Kemudian untuk pencatatan-pencatatan dokter, kemudian pencatatan-pencatatan perawat juga nanti itu bisa didigitalisasi ke electronic medical record. Jadi semua form yang
ada di yang catatan dokter, misalkan asesmen awal, kemudian resume medis, kemudian catatan-catatan lainnya nanti disesuaikan dengan catatan-catatan yang saat ini berjalan di rumah sakit, itu bisa dimasukkan ke dalam aplikasi Aviat ini. Kemudian asuhan-asuhan keperawatan, kemudian asuhan kebidanan, asuhan gizi itu nanti juga bisa melalui aplikasi tanpa menggunakan catatan kertas lagi. Kemudian fitur early warning systemnya juga kita sudah ada di electronic medical record. Nanti ketika dokter membuka electronic medical record, yang pasien sudah dicek vital sign-nya atau tanda-tanda vitalnya, nanti informasinya akan muncul di IMR itu, kemudian ada indikator-indikator warna juga sebagai early warning systemnya. Kalau misalkan ada penurunan pencatatannya, nanti warnanya merah. Nah, itu untuk menandakan pasien-pasien yang mengalami penurunan tanda-tanda vital. Selanjutnya, kita juga ada modul-modul pendukung. Yang pertama ada kioska. Nah, kioska ini digunakan untuk antrian, bisa juga nanti kita gunakan untuk self registration. Jadi pasien-pasien yang sudah terdaftar di rumah sakit nantinya untuk daftar berikutnya dia tidak usah melalui petugas pendaftaran lagi, bisa melakukan pendaftaran melalui kioska. Kemudian kita juga ada modul kafe, di mana kalau misalkan rumah sakit memiliki kafe yang atau penjualan-penjualan makanan yang pendapatannya diakui oleh rumah sakit, itu nanti kita sudah sediakan juga aplikasi point of sale-nya. Kemudian ada menu diet and kitchen juga, ini untuk gizi, di mana untuk diet passion ini order makanan, kemudian menu manajemen untuk pasien-pasien yang asuhan gizinya tercatat, ini nanti ada untuk manajemen menunya. Kemudian ada juga modul CSSD ya untuk operasi, steril operasi. Kemudian kita juga punya modul marketing. Kalau misalkan rumah sakit akan menerapkan sistem membership terhadap pasien-pasien tertentu, kita juga sudah ada fiturnya untuk membership. Kemudian kita juga sudah ada untuk fitur survei kepuasan pasien. Kemudian ada juga modul HR and payroll. Jadi proses perekrutan karyawan di rumah sakit sudah bisa juga di pencatatannya melalui aplikasi Aviat. Ada fitur rekrutmennya, kemudian ada pendataan data karyawannya, kemudian ada sistem penggajiannya payroll. Kemudian menu selanjutnya ini modul aset manajemen. Di aset manajemen ini kita juga bisa stroke controller terhadap aset-aset, inventory asetnya, pencatatan aset-aset, kemudian ada aset maintenance-nya juga. Di aset maintenance ini kita bisa melihat kapan terakhir aset ini diperbaiki, kemudian aset ini kapan adanya pengadaannya, kemudian kapan perbaikan selanjutnya ini bisa terlihat di aset maintenance ini. Kemudian ada juga untuk penyusutan asetnya. Kemudian modul yang terakhir kita punya business intelligence untuk melihat health analysis dan juga customer analysis. Ini biasanya untuk dari segi manajemen untuk melihat proses bisnis rumah sakit, alur bisnis rumah sakit itu ada di mana yang paling menonjol misalkan. Nah, dari seluruh modul yang kita tawarkan itu secara umum fitur-fitur yang kita punya, yang pertama kita sudah menerapkan integrate sistem yang terintegrasi mulai dari pendaftaran sampai dengan keuangan itu semua sudah terintegrasi. Kemudian kita juga sudah mendukung pengurangan penggunaan kertas di rumah sakit dengan adanya fitur less paper. Kemudian kita juga sudah ada fitur computerized physician order entry, di mana kalau misalkan rumah sakit akan melibatkan dokter untuk proses penentrian, kita sudah ada fiturnya yang IMR tadi. Kemudian kita juga ada fitur early warning system. Nah, early warning system di kita juga ada early warning system untuk pasien yang tadi sudah dijelaskan. Untuk pencatatan penurunan tanda-tanda vital pasien nanti ada early warning systemnya. Kemudian ada juga early warning system untuk pasien BPJS, di mana pasien BPJS ini tarifnya kan berbeda dengan tarif yang biasanya rumah sakit, tarif normal rumah sakit. Nanti ada sistem plafonnya, Pak. Jadi ketika pasien tersebut atau billing pasien tersebut sudah melebihi dari plafon,
itu nanti ada indikator warna yang akan memberitahukan bahwa pasien tersebut billingnya sudah melebihi dari plafon. Kalau misalkan mau sampai plafon itu warna kuning, kalau misalkan masih jauh dari plafon warna hijau. Oke. Selanjutnya kita juga ada fitur case-mix monitoring based on clinical pathway. Jadi rumah sakit kalau misalkan sudah ada tim clinical pathway-nya bisa menentukan dari penyakit-penyakit tertentu, pemeriksaannya apa aja, kemudian resepnya apa aja, kemudian tindakannya apa aja sudah bisa ditentukan di sini. Kemudian kita juga ada fitur scheduling online dan registration. Jadi di kita untuk registrasi itu bisa menggunakan aplikasi mobile, bisa menggunakan self registration, bisa juga yang sekarang itu BPJS sudah ada fasilitas JKN Mobile ya. Kita sudah mendukung integrasi dengan BPJS dengan JKN Mobile. Oke. Ini nanti bisa diintegrasikan dengan online registration-nya dari website rumah sakit sendiri ya? Ya bisa. Jadi kita sediakan API-nya, nanti rumah sakit menyambungkan dengan API kami, dengan web service kami. Nah, ini beberapa integrasi kita dengan aplikasi-aplikasi lain. Di antaranya kita sudah terintegrasi dengan BPJS, dengan aplikasi Viclaim-nya, kemudian dengan aplikasi Sysrute, kemudian dengan aplikasi Apticare-nya, dan yang terakhir yang sekarang yang belum dimasukkan ini adalah JKN Mobile. Kita sudah terintegrasi. Kemudian kita juga sudah terintegrasi dengan aplikasi iklannya Kemenkes. Kemudian kita juga sudah terintegrasi dengan aplikasi Laka Sistemnya Jasara Harja, dan kita sudah terintegrasi dengan aplikasi Sisdukcapil yang untuk Disdukcapil. Ini untuk proses pendaftaran pasien baru biasanya untuk mengurangi kesalahan penginputan data dari petugas, itu bisa menggunakan nomor NIK. Nanti otomatis data yang disediakan oleh Disdukcapil akan terkirim ke aplikasi Simeres agar datanya sesuai dengan EKTP. Selain bridging ini juga kita sudah juga bridging dengan LAS Laboratorium Information System, itu dengan Sysmex juga kita sudah bridging, dengan yang lain juga kita sudah pernah di bridging di klien-klien kami. Oke, baik. Dengan radiologi juga sama, kita sudah mendukung bridging untuk radiologi information system. Nah, untuk secara teknik, fitur-fitur yang ada di aplikasi Aviat ini, Pak, yang pertama kita punya fitur audit trail history, di mana pencatatan perubahan data itu akan tercatat semua ya, bukan perubahan terakhir aja dari mulai awal perubahan, kemudian siapa yang melakukan perubahan, kemudian jam berapa, itu terlihat di fitur audit trail history ini. Kemudian kita sudah menerapkan juga parameter sistem, di mana parameter-parameternya kita sudah ada setup-annya di aplikasi. Kemudian kita fitur kita juga isi for use, of use, dan maintenance. Aplikasi kita berbasis web, Pak. Jadi nanti instalasinya cukup di server dan maintenance-nya cukup server aja. Kemudian aplikasi kita dibangun dengan framework.NET 3.5, cuman sekarang sudah kita upgrade juga ke 4.5 yang terbaru. Kita juga sudah support multiple browser karena berbasis web, jadi bisa dibuka di browser apapun. Kemudian kita juga sudah menerapkan security and authority system, jadi semua user nanti punya roles dan otorisasi masing-masing sesuai dengan aksesnya berbeda-beda ya? Ya, nanti aksesnya berbeda-beda. Yang satu misalnya kasir tidak bisa membuka yang lain. Dan itu pun ditentukan nanti sama manajemen kasir itu mau buka apa aja gitu kayak gitu. Ya. Nah ini mohon maaf, ini support oke, ini barusan mau saya tanya ini multi location bisa ya? Multi location maksudnya gimana, Pak? Ini kan kita install di premis kita, terus kita gunakan untuk multi lokasi. Kami kan misalkan Bunda Alia A dan Bunda Alia B contoh, atau klinik dan ada klinik itu kita cukup install satu untuk kita gunakan multi location atau seperti apa nantinya? Seperti itu bisa, cuman untuk penggunaannya kita paketnya berbeda, Pak. Jadi setiap rumah sakit atau klinik itu paket masing-masing. Cuma nanti untuk secara teknisnya misalkan mau digabung, ya silakan dari rumah sakit itu, kayak gitu. Nah, sistem kita infrastrukturnya on premise ya Pak, tapi tidak menutup kemungkinan juga
Nanti kalau misalkan rumah sakit ada infrastruktur untuk penggunaan cloud ataupun VPN, itu bisa juga berjalan tanpa menggunakan internet asal ada jaringan lokal ya. Oh, ya. Oke. Kemudian ini metodologi dan timeline kami. Biasanya pengerjaan kami ini timeline-nya. Pertama kita akan melakukan dulu analisa ya, survei dan interview. Kemudian nanti kita akan kumpulkan requirement dari rumah sakit. Setelah itu kita akan develop yang customize sesuai dengan kebutuhan yang di rumah sakit. Aplikasi kita sudah jadi, cuman kan biasanya tiap rumah sakit berbeda-beda ya alur proses bisnisnya, Pak. Iya, Jadi benar, nanti benar. kita menyesuaikan lagi dengan alur proses bisnisnya. Kemudian setelah develop, kita akan balik lagi ke rumah sakit untuk melakukan instalasi dan pengumpulan data master. Setelah instalasi dan data master sudah tertampung di server kami, kita akan melakukan user training dan workshop. Setelah user training workshop, kita akan go live dan ini ada pendampingan selama 1 bulan, 24 jam non-stop ya, gitu. Baik. Begitu, Pak. Nah ini informasi klien-klien kami yang sudah bekerja sama, Pak. Ada beberapa rumah sakit dan juga ada grup-grup rumah sakit. Ini yang terakhir kita ada di RSUD Medan. Yang sekarang kita sedang mengerjakan di RSUD Tarakan, Pak. Cuma belum masuk ke sini. Oke. Kemudian ini untuk rumah sakit grupnya ada Caritas Hospital Palembang, ada 5 rumah sakitnya Caritas, kemudian ada juga grupnya UMC, kemudian ada grupnya JSC, dan Sentra Medika, ini ada 4 yang terdekat di Cisalak ya kalau Depok. Kemudian grupnya Immanuel, ini Pak, seperti itu Pak. Untuk Baik. sebelum demo mungkin ada ditanyakan terlebih dahulu Pak. Saya ikut dulu nanti sambil nanti saya minta Pak Wibowo kalau bisa nanti saya dikirimin itu Pak ya, apa namanya, boleh video ini atau nanti apa company profile yang ada. Baik Pak. Kita akan lanjut dulu ya ke demo ya. Iya Pak, silakan. Nah ini tampilan awal aplikasi kami, biasa seperti aplikasi lainnya itu ada proses login. Ini untuk menentukan rules dan otorisasi user masing-masing. Saya akan demokan sekilas dari mulai pendaftaran pasien sampai ke kasir. Ini ada beberapa menu, karena saya masuk sebagai administrator, jadi menunya banyak. Nanti menu tiap user beda-beda Pak. Jadi sesuai dengan hak aksesnya ya? Ya, sesuai dengan hak aksesnya. Akan hilang atau dia tetap ada tapi tidak bisa masuk? Hilang Pak. Jadi hilang nanti ya? tinggal dari IT atau dari rumah sakit nentuin di parameternya atau di kontrol panelnya, user ini bisa mengakses menu apa aja, unit apa aja, seperti itu Pak. Oke. Ya. Pertama ini kalau misalkan manajemen yang masuk, ini ada sekilas dashboard untuk kunjungan, ya. Daily pasien, ada laporan bulanan berbentuk grafik, sama ada finance ini untuk keuangan. Ini datanya kosong karena kami gunakan yang demo, Pak. Baik. Kemudian kita akan coba demokan mulai pasien daftar dari rawat jalan ya. Sini ada pasien manajemen yang tadi fungsinya untuk data-data pasien. Ada health screening MCI, kemudian MCU, kemudian ada IGD, rawat jalan, rawat inap, kemudian sampai ke booking kamar operasi. Ini ada. Ini kita coba yang registrasi outpatient untuk rawat jalan. Nah, kita sudah terintegrasi juga dengan BPJS untuk aplikasi Vclaim. Caranya di sini ada BPJS SEP untuk pembuatan SEP, jadi tidak lagi membuka aplikasi Vclaimnya BPJS.
Hanya saja untuk sekarang saya tidak bisa demokan Pak, karena butuh URL atau butuh akses ke Nomor BPJS BPJS-nya juga ya. yang kayak gitu. Ya. Ini tampilannya kita sedemikian rupa sama dengan aplikasi Piklaim ya. Nanti selanjutnya pendaftaran di sini. Untuk pasien baru tinggal klik di sini button New Patient. Kalau misalkan pasien lama, kita bisa menggunakan fitur pencarian ini, bisa pencarian melalui medical record atau nama pasien, atau bisa juga dikombinasikan dengan form lainnya, seperti sini ada tanggal lahir, kemudian ada nomor HP, kemudian ada alamat, dan ini ada NIK juga. Kalau misalkan pasien tidak membawa kartu berobat atau tidak tahu nomor RM-nya, tapi dia telah berobat sebelumnya, bisa mencari berdasarkan NIK. Nah, di sini di New Patient ini untuk pasien baru kita juga sudah terintegrasi tadi dengan Disdukcapil. Kita tinggal masukkan NIK di sini, otomatis nanti data-data dari Disdukcapil masuk ke form-form ini. Kemudian kita tinggal isi form yang dibutuhkan rumah sakit yang tidak disediakan oleh Disdukcapil. Kita akan coba pasien yang lama dulu ya. Ya. Misalkan Asyik. Kita pilih guarantornya, penjaminnya bisa pribadi, BPJS atau asuransi lainnya. Di sini saya gunakan coba yang pribadi dulu. Kemudian di sini ada referral group. Ini dia dirujuk dari mana. Akan datang sendiri. Kemudian service unitnya kita tentukan. Misalkan penyakit dalam. Kemudian ini nama dokternya ini akan muncul sesuai dengan poli yang dipilih. Oke. Kemudian di sini ada tab-tab informasi pasien, bisa diinputkan seperti emergency kontak, ini nanti sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Kalau misalkan sudah, kita klik OK. Setelah klik OK, nanti akan masuk ke tab registration ini. Ini adalah pasien yang di hari ini, didaftarkan hari ini, bisa juga kita lihat pasien yang sebelum-sebelumnya, tinggal cari berdasarkan filter di sini. Di sini ada pending appointment. Pending appointment ini untuk pasien yang daftar dari kios ataupun dari mobile apps. Kemudian ada BPJS, TBPJS ini kalau misalkan tadi di sini ada pendaftaran SEP terlebih dahulu untuk pembuatan SEP. Kalau misalkan kan setelah dapat nomor SEP akan ditanya untuk melanjutkan registrasi atau tidak. Kalau misalkan lanjut ke registrasi, otomatis masuk ke registrasi. Kalau misalkan tidak, nanti akan masuk di sini BPJS ini. Jadi tinggal klik registrasi selanjutnya. Selanjutnya pasien akan masuk ke poli ya Pak. Kita akan langsung gunakan elektronik medical record di sini. Ini digunakan oleh dokter sama perawat. Nurse yang mendampingi Ya, dokter ya. ya. Kita cari misalkan yang barusan. Maaf Wan, saya potong dulu. Iya. Nah, untuk di Bunda Alia, apakah dari pendaftaran langsung bayar dulu yang pasien umum atau langsung ke poli, Pak? Langsung bayar dulu, Pak. Bayar dulu. Berarti Iya. Alurnya itu kalau pasien umum bayar dulu ya ke kasir. Iya, benar. Nah, berarti mungkin Wan dibayar dulu mungkin sesuai alurnya. Ya. Kalau dari alur kita sebenarnya fleksibel Pak, bisa Fleksibel, bayar dulu ke bisa. kasir, Oke. bisa lanjut. Cuman saya coba demokan biar langsung sekali pintu ya, biar ya, maksudnya biar sekali. Boleh Wan. Mungkin yang, ya. Silakan Wan. Selanjutnya ini ya, ini dokter, kita masuk ke pasien yang barusan kita daftar. Nah ini ada integrate note. Ini semua riwayat pasien yang sebelum-sebelumnya di rumah sakit akan muncul di sini. Kemudian kalau misalkan dokter ada resep, ini ada di medication, ini untuk persiapan elektronik, tinggal add prescription, kemudian add new record. Di sini tab di sampingnya di sebelah kanan ada tab 20 pasien 20 resep terakhir, mohon maaf. Nah, ini kita bisa copy dari resep-resep sebelumnya. Jadi 20 resep terakhir di sini akan muncul. Oke. Bisa di-copy dari sini. Di sini juga ada template
resepnya. Jadi tiap dokter bisa membuat template masing-masing. Untuk penginputannya kalau secara manual tinggal masukkan di sini, misalkan paracetamol. Sini 10, kemudian metode konsumsinya 3 kali sehari, satu kali minum berapa tablet, misalkan 1, kemudian diminum setelah makan atau sebelum makan, kemudian ada item. Ini ada untuk persiapan satuan obat ya. Kalau misalkan untuk racikan ini ada juga fiturnya, tinggal klik yang C ini. Kalau misalkan sudah, klik simpan. Oke. Nah ini resepnya sudah terbuat, nanti otomatis terkirim ke bagian farmasi. Kemudian kalau misalkan dokter akan melakukan permintaan pemeriksaan, di sini ada exam order untuk laboratorium dan radiologi. Caranya klik add laboratory order. Kemudian sini kita tentukan dulu hasilnya, print out. Sini kita bisa menggunakan fitur add new record. Ini untuk pencarian nama pemeriksaan. Bisa juga menggunakan fitur item picker ya. Ini bentuknya checklist. Bisa lebih dari satu pemeriksaan. Misalkan ini. Klik OK. Oke. Kemudian simpan. Dan approve. Setelah approve, otomatis permintaan akan masuk ke laboratorium. Radiologi juga sama. Setelah itu kita coba ke farmasi untuk proses pembuatan resepnya. Nah, ini adalah resep yang tadi kita buat oleh dokter. Di sini kita bisa mengedit tentunya sesuai dengan instruksi dokter. Kalau misalkan obatnya berubah atau kuantitinya berubah dari dokter, ini bisa diedit oleh farmasi. Kemudian simpan. Approve. Nah, setelah proses approve ini akan otomatis memotong stok. Kemudian selanjutnya ke laboratorium yang tadi kita order pemeriksaannya. Ini muncul, laboratorium akan melakukan pemeriksaan. Ini untuk konfirmasi pemeriksaannya, ini tinggal checklist. Kemudian penanggung jawab laboratoriumnya siapa, dokternya. Kemudian di sini kalau misalnya penggunaan BHP untuk mengoreng stoknya, di sini bisa masukkan item konsumsi. Selanjutnya klik OK. Nanti hasilnya akan terlihat di MR. Selanjutnya kita ke kasir untuk proses pembayaran. Ini bisa ke kasir dulu tadi ya, yang sekarang berjalan kan pendaftaran kasir, kemudian pemeriksaan kasir. Gitu. Tadi yang atas pasien ini kita klik. Kemudian di sini ada tagihannya 169, bisa lihat transaction list-nya. Ini pemeriksaan dan inputan atau billing-billing yang diberikan ke pasien tagihannya. Klik OK, kemudian kita bayar. Metode pembayarannya cash misalkan, atau bisa bank atau debit kredit. Kemudian di sini pembayarannya misalkan 10.000. Klik insert. Kemudian simpan. Kemudian approve. Nah, untuk pencetakan kwitansinya bisa di sini ada yang detail, ada yang kwitansi, bentuk kwitansi. Seperti ini nanti bisa disesuaikan dengan formatnya rumah sakit. Format rumah sakit ya. Ya. Seperti itu Pak untuk sekilas cara penggunaan aplikasinya. Nah, ini ada beberapa juga yang tadi dijelasin di presentasi poinnya. Ya. Sekarang Kang Asep. Terima kasih Kang Irwan untuk penjelasannya. Nah, jadi di situ Pak,
penjelasan demo dari mulai pendaftaran sampai kasir. Jadi untuk alur setiap rumah sakit kan berbeda, jadi bisa disesuaikan sesuai alur dari kebijakan di rumah sakit tersebut. Dan requirement yang ditawarkan oleh rumah sakit apa aja nanti kita akan sesuaikan, baik dari sisi pelaporan, dari sisi alur pendaftaran dan alur-alur semuanya. Mungkin Pak Roy bisa lebih jelasnya bisa tanya jawab apa yang harus yang kurang paham dari penjelasan Mas Irwan tadi. Ya, untuk kali ini Pak, saya di bisnis development management, saya sudah tangkap secara umumnya mengenai sistem informasi rumah sakit yang tadi didemokan. Memang kita nanti akan masuk lebih dalam lagi dengan pastinya nanti saya akan undang direktur operasional kan gitu, supaya lebih lebih pasti lagi dan proses tanya jawab apa sih yang diperlukan itu lebih detail lagi. Tapi secara umum saya sudah tangkap bahwa fitur-fitur yang disediakan oleh Aviat ini hampir semuanya sudah memenuhi kriteria yang bisa kami ajukan sampai ke level BUD untuk dimasukkan salah satu list pilihan RAS, bukan RAS sebenarnya sih, Hospital Information HIS yang bisa kita lebih detailkan untuk nanti menggantikan sistem kita yang ada sekarang ini. Mungkin nanti ini company profile dan kelengkapannya nanti Pak Wibowo akan memberikan ke Pak Roy ya untuk lebih lengkapnya. Baik. Kami siapkan Pak untuk. Ya, saya ini preliminary aja Pak. Jadi saya sudah bisa tangkap, saya sudah bisa jelas isi-isi dari fitur-fitur modul-modul yang disediakan, termasuk juga kelebihan-kelebihan tadi saya sudah tangkap kelebihan-kelebihan yang ada. Integrasi-integrasi itu sangat penting, itu yang saya tangkap tadi, integrasi-integrasi dengan berbagai database yang kita perlukan untuk mensupport rumah sakit tadi kan seperti dengan Dukcapil, dengan BPJS, gitu kan, itu sudah ada dan itu salah satu nilai positif yang saya bisa berikan ini nanti untuk bisa mempromosikan Aviat ke BUD untuk dibahas lebih lanjut lagi. Dari informasi mungkin Pak, sekarang kita juga sudah build dengan aplikasi LIS, jadi nanti bisa juga penawaran untuk LIS-nya kita sudah ada juga. Jadi kalau LIS sudah build Pak ya? Ya, sudah ada. Kalau untuk LIS-nya sendiri, apakah bisa stand alone atau tidak Pak? Halo, gimana? Stand alone Mas Iwan? Udah bisa stand alone belum Mas? Ya, stand alone maksud saya adalah berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Jadi bisa dengan modul CIMERES gitu ya Pak ya? Benar. Misalkan kami sekarang kan kami punya 2 laboratorium molekuler ya ini ya. Betul. Yang baru kami buat gitu kan. Nah, terus kami juga punya 1 laboratorium atau klinik umum yang sudah ada. 2 laboratorium umum. Apakah LAS itu dapat berdiri sendiri? Untuk kami gunakan segera misalkan di 2 laboratorium biomolekuler kami yang ini untuk COVID-19 dan juga untuk laboratorium umum kami. Untuk mungkin nanti jadi modulnya pisah ya dengan CIMERES ya. Benar. Berdiri sendiri. Mas Irwan, kemarin kan ada coba keterangan yang dari Pak Hermawan. Untuk LAS ini Pak, kalau misalkan sekarang kan masih kita baru ya untuk build ini, tapi aplikasi LAS-nya sendiri sudah beberapa tahun jalan gitu dan udah berapa puluh rumah sakit yang kerjasama. Cuma untuk build dengan bridging dengan aplikasi kami ini juga baru. Mungkin kalau untuk yang berdiri sendiri nanti kita akan coba tawarkan. Kita akan coba diskusikan dulu dengan manajemen apakah bisa LIS-nya sendiri yang kita tawarkan, karena kebutuhan sekarang yang mendesak itu kan LIS-nya dulu ya.
Nanti benar. ke Untuk depannya garis, bisa ya, juga benar, SIM RS-nya. Oke. benar, Kita akan benar. bicarakan dulu dengan manajemen ya Pak, Boleh, Bang. silakan, Dan silakan. Ya, nanti kalau misalnya informasinya nanti sama Pak Bowo akan ya, disampaikan. ya, Nah, ya. mungkin yang kebutuhan mendesak dari Bunda Aulia mending LAS-nya dulu ya mungkin ya Pak ya. Benar, kami sekarang sedang mendesak LAS, tapi memang kebetulan bertepatan juga ini di dalam 3 bulan ini akan berakhir masa kami dengan apa SIM namanya, RS. ya SIM RS. Ya mungkin jadi kebutuhan ke depan yang mendesak LAS, SIM RS-nya bisa dalam jangka waktu setelah LAS ini bisa maju ya Pak ya, bisa maju. Benar. Boleh. Benar. Boleh nanti lebih lengkapnya nanti dengan Pak Bowo dari tim kita nanti akan dijelaskan dengan Pak Bowo untuk kebutuhan-kebutuhan jadi berdiri sendiri antara LAS dengan SIM RS. Karena LAS itu nanti digabung dengan SIM RS itu melalui bridging. Jadi emang berpisah dengan modul SIM RS-nya. Gitu ya Pak ya? Iya, benar Pak. Nah, Pak Bowo silakan Pak. Ya, mungkin 2 menit lagi. untuk kelanjutannya insya Allah bisa kami follow up ya Pak, atau kebutuhan-kebutuhan dari Rumah Sakit Jiwa Alia, terutama juga masalah 2 klinik dan 2 klinik laboratorium molekuler ini ya Pak. Insya Allah dalam waktu dekat kami juga akan sampaikan ke manajemen bagaimana untuk membuat ini supaya bisa untuk kedepannya kita kerjasama Pak. Ya mudah-mudahan interest dengan sistem kami Pak, insya Allah. Mudah-mudahan. Pasti Pak, iya Pak. Ya mungkin dari saya cukup Pak, mungkin dari teman-teman atau dari Bapak yang bisa. Dari saya juga cukup Pak untuk sekarang ini. Nanti kami mungkin tunggu dari Pak Wibowo terkait tadi kebutuhan standalone LAS, yang kedua company profile, dan video-video ya Pak ya. Ya, dan mungkin videonya nanti biar kami segera bisa diskusikan ini dengan manajemen. Baik. Segera kami sampaikan ke manajemen untuk ada titik temu untuk standalone LAS. Baik. Ya, mungkin dari saya cukup. Ada tambahan dari teman-teman, mungkin dari Pak Roy juga. Saya sudah Pak, cukup. Terima kasih sekali ini waktunya. Saya juga tahu ya isi dari LAS SIM RS kami dan juga yang kami gunakan. Jadi saya ya beli acungan jempol untuk Afiat. Bagus tadi. Terima kasih banyak Pak. Ya, mungkin dari saya cukup. Dari Kang Asep selaku moderator, mangga. Terima kasih semuanya. Irwan, Mas Dipai, Mas Bowo, dan Pak Roy dari Medallia telah meluangkan waktu untuk presentasi dan demo sistem informasi rumah sakit Afiat. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa kerjasama dengan baik. Terima kasih. Ya, insya Allah. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.